Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang Ridwan SSMPD dari Universitas Islam Nusantara Batanghari, peserta PKDP tahun 2026 khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan memberikan bahan ajar kepada mahasiswa saya terkhusus pada prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, di pertemuan kali ini saya mengampu mata kuliah Basic Grammar. Jadi di sini mata kuliah Basic Grammar ini akan saya sajikan materi tentang each part of speech. Materi each part of speech ini adalah bagian di dalam mata kuliah Basic Grammar itu sendiri, terkhusus di pertemuan yang kedua, capaian pembelajaran yang ada di RPS yang sudah kita sama-sama lihat seperti itu. Jadi di dalam capaian pembelajaran ini kita harus mendapatkan, dan kalian sebagai mahasiswa akan mempelajari tentang penyebutan 8 bagian dalam bahasa Inggris, dan yang berikutnya adalah kalian mampu mengelompokkan kata itu menjadi sebuah kalimat. Dan di dalam materi ini sendiri nanti kalian akan mempelajari tentang penggunaan kalimat baik verbal dan juga nominal. Baik, kita look at on the screen. First one, we talk about each part of speech. Jadi di dalam each part of speech ini tentunya kita akan mempelajari 8 bagian dalam bahasa Inggris. First of all, kita akan mempelajari tentang pronoun. Look at on the screen ya. Jadi di dalam pronoun itu sendiri adalah kata ganti. Dan contoh dari kata ganti itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya bisa kita lihat ada I, you, they, we, she, he, it, seperti itu. Berikutnya adalah tentang adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Di dalam kata sifat itu sendiri contohnya ada beautiful, big, happy, smart, dan sebagainya ya. Berikutnya adalah ada noun. Di dalam noun itu definisinya adalah kata benda. Dan di dalam kata benda itu ada book, ada car, ada pen, ada teacher, doctor, lecture, seperti itu. Next one is conjunction. Conjunction adalah kata penghubung yang di dalamnya biasa orang menyebutnya adalah fun boys, for, but, and, or, seperti itu. Berikutnya adalah adverb. Di dalam adverb itu sendiri adalah kata keterangan. Kata keterangan bisa keterangan quickly, very, always, bisa dalam keterangan waktu, keterangan tempat, gitu. Berikutnya adalah verb, kata kerja. Jadi dalam kata kerja itu ada go, ada eat, ada study, dan ada juga write. Berikutnya adalah interjection. Interjection itu adalah kata seru. Bisa kita lihat contohnya, ada wow, oh, hey, hello, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah preposition. Di sini adalah kata depan, seperti contohnya in, on, at, under, above, between, seperti itu. Itu adalah contoh dari masing-masing 8 bagian dalam bahasa Inggris, adalah each part of speech. Oke guys, itu poin yang pertama. Berikutnya kita akan membahas tentang sentence. Tidak bisa dipungkiri guys, jadi di dalam penggunaan each part of speech itu, kalian harus paham tentang penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dalam bahasa Inggris itu dibuat sebuah kalimat tanpa memperhatikan 8 bagian dalam bahasa Inggris. Baik, we talk about sentence right now. Jadi a sentence can be a verbal or nominal ya. A sentence is a group of words. Jadi kalimat itu adalah sekelompok kata menjadi sebuah kalimat statement, dan kalimat itu bisa berupa kalimat yang positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, seperti itu. Nah, di sini kita coba membahas, look at on the screen, membahas tentang
verbal ya, kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kita bisa lihat contohnya, I study English every day. We have to understand ya, study di situ adalah kata kerja. Jadi a sentence that has a verb and so an action or state. Jadi menunjukkan perilaku, tindakan, dan juga menunjukkan statement kepada orang lain. Itu. Kalimat yang berikutnya adalah kalimat nominal. Jadi dalam kalimat nominal ini adalah penggunaan dari to be itu sendiri. Kita harus tahu nih, penggunaan to be itu selalu diikuti dengan jenisnya. Contohnya adalah to be, am, is, are, was, were, be, been. Jadi kalau kita sederhanakan nih, to be itu ada 7, dan 7 itu bisa disingkat menjadi am, is, are, was, were, be, been. Ada am, is, are, was, were, be, been. Seperti itu. Jadi ada 7 jenis dari to be itu sendiri. Dan di dalam kalimat nominal ini, Mister coba menyederhanakannya menggunakan rumus subjek plus to be plus ana ya. Jadi ana di sini adalah adjective, noun, dan adverb. Look at on the screen. Di sini contohnya adalah I am smart. I am smart di sini adalah saya pintar, dan smart di situ adalah kata sifat. Kalau kita diskusi tentang kata berikutnya, kata benda, noun, dan adverb, kata keterangan, bisa contohkan seperti yang untuk kata noun dulu ya. I am a lecturer. Jadi saya seorang dosen. Dan you are a student. Kamu seorang mahasiswa, atau kalian semua mahasiswa. Dan adverbnya, we are in the class. Kita sedang di dalam kelas itu. Atau right now it is 7 o'clock, bisa seperti itu. Jadi hari ini sekarang jam 7, seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari penggunaan kata kalimat nominal. Boleh nih untuk teman-teman semua, sebelum kita masuk ke topik atau pembahasan kita selanjutnya, bisa kalian buka catatan kalian, silahkan tulis di situ nama, NIM kalian, terus mata kuliah yang sekarang kita pelajari, yaitu mata kuliah Basic Grammar. Nanti silahkan dikumpul tugasnya setengah jam setelah materi ini Mister sampaikan. Tugas yang pertama adalah coba kalian buat kalimat menggunakan kalimat verbal, dan jumlahnya boleh 5 saja dengan subjek yang berbeda ya. I, you, they, we, she aja. Ada 5 subjek, dan 5 subjek ini coba kalian buat menjadi kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk yang di nominal, kalian bebas, acak saja boleh. Mau yang pertama noun, adjective, adverb, habis itu noun lagi, terus adverb, bebas. Yang jelas kalian coba buat 5 kalimat verbal dan 5 kalimat nominal, seperti itu ya, di dalam catatan kalian, dan nanti silahkan difotokan dan kirim di WhatsApp group. Itu adalah tugas individu pada materi each part of speech dan sentence, seperti itu ya. Berikutnya kita lihat di sini, Mister coba mau mengevaluasi ya. Kita sama-sama coba evaluasi materi yang sudah kita pelajari. Nah, di situ ada sebuah kalimat tuh, kalau kalian analisa coba ya. They read a book in the class. Jadi on the screen, they read a book in the class. Kita analyze coba. They itu sendiri adalah pronoun person ya, reflect to a person, tentang they itu sendiri. Dan berikutnya adalah read. Read di sini bermakna membaca. Membaca tentunya adalah action, dan itu adalah kata kerja, so an action itu. Dan a book
di sini adalah kata benda. Tuh. Jadi kata benda di sini adalah names of things ya, benda sesuatu seperti itu. Dan yang terakhir adalah in the class, tentunya bicara lokasi, tempat, dan itu adalah adverb. Coba kalian klasifikasikan setiap katanya itu masuk dalam kategori apa saja di dalam each part of speech sendiri. Oke ya, good job. Alright guys, we come to the end of the class. I will conclude this material. Okay, this material is talking about each part of speech. There are 8 kinds of part of speech: pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, and preposition. We make a simple, we can say that pancavip. All right, repeat after me. Pancavip. Yeah, pancavip means pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, yeah, in verb, interjection, and preposition. Seperti itu. Jadi, each part of speech adalah kemampuan kita dalam menguasai bahasa Inggris pada dasarnya. Jadi, understanding the each part of speech help us communicate more clearly and express our ideas in English with confidence. Thank you very much. Have a nice day. Hopefully you enjoy after watching my video, my material, and my YouTube channel. Thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you guys.